Hai, aku Fiona dan aku 17 tahun. Apa yang orang tuamu lakukan untuk mengarahkanmu ke jalan yang benar? Apa ada settingan klasik? Ceramah, ditahan di rumah, tidak ada manisan saat makan siang? Atau sesuatu yang lebih serius? Bisakah mereka mengejutkanmu? Aku pikir aku siap untuk semua kemungkinan trik dari ayah dan ibu. Tapi, tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana orang tuaku berhasil mengambil pacarku dariku untuk membuatku menderita. Di umur 15 tahun, aku tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang peduli dengan nilai baikku. Aku juga tidak ingin bersekolah di sekolah yang orang tuaku inginkan. Dan aku sama sekali tidak mempunyai teman. Keren, bukan? Di hari yang sama aku pergi berjalan. Aku dihampiri oleh beberapa pria asing, dan aku pergi ke pesta pertama di hidupku. Dan ke satu lagi. Dan di saat aku berumur 17 tahun, aku tidak bisa keluar dari pesta. Dan aku melupakan semuanya tentang sekolah. Aku tahu itu buruk, tapi sial, aku belum memiliki liburan sejak kelas 1. Terutama sejak di waktu ini aku bertemu dengan pria pertama di hidupku. Shelter sangat intim. Aku sangat menyukainya. Aku selalu menyukai anak laki-laki yang serius, pintar, dan bertanggung jawab, dan yang bisa memuji tentu saja. Dia bekerja di sebuah pom bensin, dan jelas mendefinisikan masa depannya. Tepat di hari itu ketika dia akan memiliki sebuah pernikahan. Denganku tentu saja. Aku sedikit bingung. Aku tidak akan berpikir tentang hal seserius itu. Tapi pada akhirnya itu hanya rencana. Apa kamu membuat rencana untuk masa depan? Apa satu dari mereka terwujud? Sejujurnya, aku tidak percaya dengan semua ini, dan lebih suka untuk hidup di satu hari. Itu menyedihkan orang tuaku tidak berbagi pandangan hidup yang sama. Ayah dan ibuku menyakiti telingaku, berkata bahwa aku harus menjadi murid dengan nilai A lagi. Aku mengacuhkan mereka tentunya. Masa muda hanya ada satu kali, dan kuliah tidak akan lari dariku. Tapi itu bukan hanya orang tuaku. Bagaimana jika pacarmu mulai mengatakan hal yang sama? Shelter dan aku bertengkar hebat ketika dia berkata bahwa istrinya haruslah seorang wanita dengan edukasi. Aku mengingatkannya bahwa aku belum menjadi istri siapapun, kata per kata, dan lalu kita memecahkan piring. Setelah berteriak dan membanting pintu, aku pergi ke sebuah konser di kota lain untuk bersantai, mengeluarkan panas dan menemukan kesimpulan. Konsernya sangat menolongku. Aku pulang dengan selamat, yakin untuk berbaikan dengan Shelter, dan bahkan mungkin berjanji untuk menyelesaikan tahun ini dengan nilai rata-rata. Tapi Shelter tidak menjawab telepon. Itu langsung menggangguku. Aku sangat mengenal Shelter, dan dia bukan tipe pria yang akan melewatkan panggilan dari seorang gadis atau ibu. Mungkin dia ada di kamar mandi, pikirku, dan kuhubungi lagi. Dia tidak menjawab. Mungkin dia pergi ke toko, pikirku, dan menelepon lagi setengah jam kemudian. Sunyi. Mungkin tidak. Shelter tidak pernah melewatkan banyak panggilan berturut-turut. Aku menghubungi orang tuanya dan mereka berkata seperti, dia pergi ke tempat yang kami tidak tahu. Hubungi dia, sayang. Aku menelepon teman sekelasnya. Ternyata Shelter tidak masuk sekolah. Oke, mungkin dia ada di tempat kerja. Aku tiba di pom bensinnya, dan teman kerjanya berkata bahwa Shelter sudah tidak bekerja selama 2 hari. Itu ketika aku merasa takut. Aku pergi ke polisi dan berkata pada mereka bahwa 2 hari lalu, seorang pria menghilang yang tidak pernah menghilang untuk beberapa hari tanpa jejak. Apa yang terjadi dengannya? Mungkin kamu bisa menolong. Aku diberitahu bahwa itu normal untuk seorang anak muda untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Dan aku hanya harus menunggu. Mereka berkata dia akan kembali. Luar biasa. Aku penasaran jika mereka menginvestigasi pembunuhan dengan cara yang sama. Aku yakin jika tidak ada sama sekali yang akan menyelamatkan orang yang hilang, maka aku harus mencarinya sendiri. Aku menyebarkan berita kehilangan Shelter pada teman-temanku. Aku menulis iklan, aku menghubungi tim pencari. Aku bahkan ke orang tuaku dan meminta bantuan. Mengejutkannya, orang tuaku tanpa disangka memahami permintaanku. Ayah berjanji untuk menyebarkan informasinya ke teman-temannya. Dan ibu duduk di samping telepon dan mengamati berita. Aku menangis dan memeluk mereka. Aku sangat takut dan terluka karena kehilangan Shelter. Tapi aku senang bahwa orang tuaku sekali saja mengerti dan membantu.
Aku tidak memiliki waktu atau energi untuk belajar. Setelah menghabiskan waktu di panasnya matahari, aku pulang, menangis, dan tidak bisa tidur. Terkadang aku mendengar suara Shelter dan aku mengikutinya. Sampai aku menyadari bahwa aku tidur berjalan dengan sedih. Suatu ketika aku tidak sengaja menemukan kaosnya di antara barang-barangku. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sini. Tapi aku senang bahwa setidaknya sesuatu darinya tinggal sebagai memori. Aku pergi tidur dengannya, terkadang berbicara padanya, dan tentu saja melanjutkan menangis yang membuatnya basah. Pernahkah kamu kehilangan seseorang yang dekat denganmu? Aku harap tidak. Tapi jika iya, kamu tahu sakit itu buruk dan tidak tertahankan. Dan aku akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Jadi ketika aku memiliki harapan, aku tidak memikirkan keselamatanku sendiri. Aku sering datang ke pom bensin karena itu adalah tempat terakhir di mana Shelter terlihat. Dan aku bertanya pada setiap pelanggan jika mereka mengetahui anak laki-laki itu. Dan suatu hari, seorang supir truk mengenali fotonya. Dia berkata bahwa dia mengantar pria itu ke suatu tempat di tol dan bisa menunjukkannya padaku. Aku langsung setuju, dan dia menaruhku di truknya dan mengantarku ke arah tol. Tapi semakin jauh aku pergi, aku semakin menjadi takut. Itu sudah gelap. Kita meninggalkan kota dan tidak berhenti. Aku bertanya padanya untuk mengeluarkanku selama 5 menit untuk ke toilet. Dia mendengarkanku. Aku menghampiri semak terdekat dan ingin lari dari sana, tapi aku tidak bisa. Supirnya menyadari rencanaku dan meraih lenganku, menarikku dari semak seperti sebuah wortel dari sebuah taman. Aku menendangnya, tapi aku tidak bisa menggerakkannya. Aku tidak bisa menemukan kata-kata, hanya berteriak dengan satu suara. Untungnya, sebuah pengendara mobil yang lewat menjawab teriakanku. Dia berhenti dan mengejutkan si orang aneh, tapi aku bergetar dan menangis, dan tidak bisa bicara. Jadi pria itu menaruhku di mobil dan mengantarku pulang. Rob memaksa untuk memberitahu orang tuaku semuanya. Ceritanya mengejutkannya dan dia siap untuk pergi ke kantor polisi. Aku tidak peduli dengan apapun. Aku hanya berpikir ancaman ini tidak akan berujung kemanapun. Dan aku mungkin tidak akan melihat Shelter lagi. Ibu terkejut dan langsung menarik Rob ke dalam rumah. Aku pergi ke garasi. Di sana ada sebuah ruangan untuk ayahku menghabiskan waktunya memperbaiki mobil. Dan aku menggunakannya untuk bersembunyi ketika aku masih kecil. Semakin aku dewasa, kebiasaan ini menghilang. Tapi sekarang aku merasa butuh untuk menyendiri. Aku masuk ke dalam dan berteriak kencang. Di sana, di atas sofa tua, di sebelah kulkas, duduklah Shelter. Dia menatap suram ke depan dan sama sekali tidak senang melihatku. Aku bingung. Kepalaku kosong. Apa Shelter di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Orang tuaku menculiknya. Bagaimana? Kenapa dia tidak kabur? Kenapa dia melihatku seperti itu? Sementara aku mencari jawaban untuk pertanyaan itu, Shelter mulai bermonolog. Seperti dia berkorban untukku. Dia menghabiskan seminggu di lubang ini, supaya aku akan kembali ke akalku dan mengerti bahwa aku harus menghargai pacarku, orang tuaku, dan kestabilan hidup. Aku berada di mana-mana kecuali rumah selama seminggu. Dan sekarang aku pulang ke rumah dengan pria di tengah malam. Selama monolog ini, orang tuaku datang berlari pada kami. Ternyata ibuku akhirnya menyadari bahwa aku tidak dengan mereka dan memanggil ayahku untuk bantuan. Maaf ibu ayah, kalian terlambat. Ayah dan ibuku terlihat tidak nyaman, tapi di sana tidak ada poin untuk menyangkalnya. Ya, itu benar. Itu aneh bahwa aku tidak ingin berteriak atau menangis. Seperti aku membeku. Atau mungkin aku sudah menangis sampai habis. Apapun itu, aku memberitahu Shelter bahwa kita putus. Karena aku butuh berkonsentrasi untuk pelajaranku. Setelah malam itu yang kulakukan hanya belajar. Untuk mendapat beasiswa. Untuk diterima di tempat subsidi pemerintah. Dan tidak pernah meminta bantuan orang tuaku yang memperlakukanku dengan cara yang kejam. Mungkin suatu hari aku akan memaafkan mereka. Akhirnya, mereka hanya ingin yang terbaik untukku. Dan mereka mengajarkanku sebuah pelajaran berharga. Aku memiliki seluruh hidupku di depanku. Kuliah, pelajaran, kerja, teman, dan pacar. Tapi sekarang aku akan berhati-hati dengan siapa yang kupercaya. Dan siapa yang kamu siap sebut orang tercintamu? Beritahukan kami, like, dan bagikan video ini dengan temanmu. Apa kamu masih memiliki cerita hidup hebat? Maka kirim pada kami.